Malam itu, desa Wanasunyi diselimuti hujan rintik-rintik yang turun tanpa henti. Angin berembus pelan, membawa udara dingin yang meresap sampai ke tulang. Di sudut desa, tepatnya di pos ronda RT 3 Wanasunyi, sebuah lampu minyak tua menyala redup. Cahayanya bergoyang mengikuti hembusan angin. Bayangan 5 orang lelaki tampak samar di dinding bambu pos ronda. Mereka adalah Pak Warsito, Pak Erik, Pak Wawan, Pak Cipto, dan Ketua RT 3 Wanasunyi. Malam Jumat itu adalah jadwal ronda mereka. Seperti biasa, suasana ronda selalu diisi dengan obrolan ringan dan permainan gaple untuk mengusir kantuk. Pak Cipto duduk di dekat tungku kecil, merebus air dalam ceret hitam yang sudah kusam. Uap panas perlahan naik, bercampur dengan aroma kopi hitam yang siap diseduh. 4 lainnya duduk melingkar di lantai pos ronda. Kartu gaple tersusun rapi di tengah. Suara kartu yang dibanting sesekali berpadu dengan suara hujan yang menetes di atap seng. Awalnya semua terasa normal. Meski sunyi, suasana masih hangat oleh canda dan tawa kecil. Hingga tiba-tiba, Pak Erik berhenti bergerak. Wajahnya berubah tegang, hidungnya mengendus pelan, seolah menangkap sesuatu yang asing. "Sampean nyium bau apa enggak?" tanya Pak Erik dengan suara pelan namun serius. Pak Warsito tertawa kecil. "Haha, bau kopi paling Rik." Namun Pak Erik menggeleng perlahan. Wajahnya semakin pucat. "Bukan, ini bau kembang melati." Suara kartu gaple berhenti seketika. Ketua RT mengangkat wajahnya, menatap Pak Erik dengan sorot mata waspada. Bau kembang melati di malam Jumat, apalagi saat hujan, bukanlah pertanda biasa bagi warga desa. Beberapa detik kemudian, bau itu benar-benar terasa. Wangi melati menyebar pelan di sekitar pos ronda, semakin kuat dan menusuk. Angin yang tadinya sepoi-sepoi mendadak berhenti. Lampu minyak berkedip, apinya mengecil lalu membesar kembali. "Masya Allah," gumam Pak Wawan lirih. Tak ada satupun dari mereka yang berani bicara keras. Hanya suara hujan yang kini terdengar semakin jauh, seolah pos ronda itu terpisah dari dunia luar. Pak Cipto mematikan tungku, tangannya sedikit gemetar. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang mencekam, hingga tiba-tiba Pak Warsito melihat sesuatu di ujung jalan tanah yang menuju pos ronda. "Ketua, itu siapa?" bisiknya. Dari balik tirai hujan dan gelap malam muncul sosok seorang pemuda. Pakaiannya basah, rambutnya menutupi sebagian wajah. Ia berjalan pelan, langkahnya nyaris tanpa suara. Wajahnya pucat seperti tak dialiri darah, matanya kosong menatap lurus ke depan, tepat ke arah pos ronda. Bau kembang melati semakin menyengat. Pemuda itu berhenti tepat beberapa meter dari pos ronda. Ia berdiri diam, tubuhnya kaku. Lampu minyak memantulkan cahaya samar di wajahnya, memperjelas tatapan kosong yang tidak berkedip sedikit pun. "Mas, mau kemana?" tanya Ketua RT dengan suara bergetar, mencoba terdengar berani. Tak ada jawaban. Pemuda itu perlahan mengangkat kepalanya. Bibirnya terbuka, namun bukan kata yang keluar, melainkan suara desahan panjang, dingin, dan berat. Seketika, lampu minyak padam, gelap menyelimuti pos ronda. Dalam kegelapan itu, terdengar suara langkah mendekat, semakin dekat, disertai aroma melati yang kini terasa menusuk hingga membuat dada sesak. "Baca doa, baca doa!" teriak Pak Cipto panik. Kelima warga itu serentak melafalkan doa dengan suara bergetar. Hujan tiba-tiba berhenti. Angin kembali berembus kencang. Saat lampu minyak menyala kembali dengan sendirinya, sosok pemuda itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya jalanan basah, sepi,
dan beberapa kuntum bunga melati berserakan tepat di depan pos ronda. Dan keempat warga itu pun lari terbirit-birit, bahkan ada yang sampai sendalnya tertinggal sebelah. Malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani melanjutkan ronda. Sejak kejadian tersebut, warga desa Wanasunyi percaya bahwa setiap malam Jumat, pos ronda RT 3 bukan hanya dijaga oleh manusia, tetapi juga oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ini hanya cerita hayalan sang penulis, yaitu Pak Nanang Juragan Onde-Onde.